Shalom sahabat GKI yang dikasihi, bertemu kembali dengan saya Pendeta Pelangi Kurnia Putri dalam program Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dampak bahasa kasih. Dengan bacaan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum itu, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Di dalam hari yang baru anugerah Tuhan ini, kami hendak mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, dan kami boleh semakin mengenal Allah yang penuh dengan cinta kasih itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 berkata demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus, dan ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang berhak untuk dicintai atau dikasihi. Dan setiap orang berhak juga untuk mencintai atau mengasihi. Karena dengan mencintai atau dicintai, ia diterima, ia diakui keberadaannya. Dicintai dan mencintai merupakan kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 bahasa kasih yang dapat diungkapkan. Yang pertama, melalui physical touch atau menyentuh orang yang kita kasihi. Entah dengan memeluk, merangkul, atau menepuk. Yang kedua, act of service, melayani. Kita selalu senang melayani orang yang kita kasihi. Yang ketiga, word of affirmation, yaitu kita memuji orang yang kita kasihi. Yang berikutnya, kita mau menyediakan waktu bagi mereka, quality time. Dan yang terakhir, kita selalu senang memberi untuk orang yang kita kasihi dan atau yang mengasihi kita atau giving gift. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahasa kasih yang diperlihatkan oleh Yesus, Allah dan manusia yang sejati itu. Melalui tindakannya, Yesus sedang memperkenalkan diri Allah, Sang Bapa yang penuh dengan belas kasih. Bapa yang mau menyentuh, Bapa yang mau dijumpai, Bapa yang mau disentuh oleh manusia juga. Bayangkan bila Allah tidak memperlihatkan tindakan-tindakan kasih-Nya kepada manusia, apa yang terjadi? Yang pertama, kita mungkin hanya mendengar tentang Allah seperti yang diungkapkan oleh Ayub. Selama ini aku hanya mendengar. Tapi ketika dia sudah mengalami sentuhan kasih Allah itu, dia tidak hanya mengatakan selama ini aku hanya mendengar. Tetapi kemudian dia memberikan penegasan, aku telah melihat Allah. Yang kedua, ketika Allah tidak menyatakan kasih-Nya, maka bisa jadi hidup kita semakin rusak, semakin hancur, tidak bermakna, kita semakin jatuh ke dalam jurang yang dalam, yaitu jurang dosa. Kita semakin jauh dalam persekutuan dengan Allah dan juga dengan sesama. Atau yang ketiga, bisa jadi kita menjadi seperti seorang anak yang tidak mendapatkan curahan kasih sayang dari kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Ia menjadi seorang anak yang mungkin liar, menjadi seorang anak yang tidak tahu tata krama, dan lain sebagainya. Bersyukur
Allah berprakarsa terlebih dahulu untuk mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan kasih Allah yang menyentuh hati manusia? Dalam bacaan kita melihat bahwa dampak dari tindakan kasih Allah itu yang pertama, tubuh dari ibu mertua Petrus dipulihkan. Ia disembuhkan dan ia dapat bergerak dengan leluasa karena tubuh yang dipulihkan itu. Namun tidak hanya tubuh yang dipulihkan oleh Yesus sehingga ibu mertua Petrus ini dapat melakukan berbagai hal. Hatinya juga disentuh oleh kasih Allah. Dan karena sentuhan kasih Allah itu, ia terdorong untuk melayani. Bukan hanya Yesus loh yang ia layani. Dalam bacaan kita dikatakan di sana, ibu mertua Petrus sembuh dan kemudian ia melayani mereka. Tidak hanya Yesus, tetapi mereka. Siapa mereka di sini? Bisa jadi murid-murid Yesus, tetapi juga orang-orang yang datang kepada Yesus pada saat itu. Yang ketiga, dampak dari tindakan kasih Allah adalah ia mau memperkenalkan kasih Allah itu di dalam hidup keseharian. Dan itu yang diteladankan oleh Yesus. Ia memperkenalkan kasih Allah, ia menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Tidak hanya bagi ibu mertua Petrus, tidak hanya bagi ke-12 murid, tetapi juga bagi orang banyak yang datang kepada Yesus. Sehingga mereka boleh mengenali kasih Bapa yang begitu luar biasa. Dan inilah panggilan kita, karena kita pun telah menerima kasih Allah. Kita dipanggil untuk membawa hidup yang berdampak dengan memperkenalkan kasih Allah melalui perkataan, melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita memperkenalkan kasih Allah, membawa kabar baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatakan kasih Allah, maka kasih Allah itu akan membuat orang banyak semakin berseri dan ringan serta gembira dalam menjalani hari-harinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur karena kami telah menerima sentuhan kasih-Mu yang menyembuhkan, mengubahkan, dan menggerakkan kami untuk melakukan dan menyatakan tindakan kasih sebagaimana yang telah Kristus teladankan. Mampukanlah kami untuk menyatakan kasih-Mu itu dengan tulus dan murni di dalam kegembiraan dan juga di dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam sapaan gembala berikutnya.